get these hinges greased, Mick. Oh, fuck! Shit! What the reverse? There's a fuck reverse! We're being hit by armed tornadoes! They're cutting the doors! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Ros. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya ini tidak sejernih konten kreator lainnya, karena di sini saya hanya menggunakan HP kentang yang harganya 1 jutaan. Sorry, pal. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar saya bisa memperbaiki konten-konten saya. Dan juga bantu saya agar saya bisa membeli Starbucks, karena di kampung saya tidak ada yang namanya Starbucks dan saya tidak tahu cara pesannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Word of Man, di mana pemeran utamanya di sini adalah Jason Statham. Dan pastinya kalian tidak asing lagi dengan wajah ini, ya, aktor yang sangat terkenal. Tidak usah berlama-lama, mari kita tonton alur cerita film ini. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan seorang Johnson yang berperan sebagai Patrick Hill, di mana Patrick ini adalah seorang bos besar yang berpura-pura masuk ke dalam perusahaan pengamanan transportasi uang. You need to hit the 70% pass mark. Orang ini biasa dipanggil Bullet. Bullet melatih Patrick layaknya seseorang yang lagi magang. Di sini Bullet tidak tahu ya guys kalau Patrick ahli dalam segala hal. Patrick pura-pura berlatih sampai akhirnya mendapatkan nilai 70%. Akhirnya Patrick lolos dan masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan Bullet memperkenalkan Patrick ke semua calon rekan kerjanya. Kalian semua pasti penasaran kenapa Patrick yang seorang bos besar masuk ke dalam perusahaan ini. Di sini Patrick ingin membalas dendam kematian anaknya yang dibunuh oleh sekelompok perampok yang pernah merampok perusahaan transportasi uang ini. Dari perusahaan inilah Patrick bisa mencari sekelompok perampok yang pernah membunuh anaknya itu. Karena Patrick yakin sekelompok perampok itu akan beraksi lagi. 5 bulan yang lalu, disinilah detik-detik akhir kematian anaknya Patrick, yaitu Doggy. Di mana waktu itu Patrick dan anaknya sedang liburan. Tiba-tiba Patrick dapat telepon dari seorang temannya, di mana temannya waktu itu minta tolong ke Patrick untuk mengawasi mobil perusahaan transportasi uang, karena di situ akan terjadi sebuah perampokan besar. It's not my fault. Tak lama kemudian Patrick pun bergegas menuju perusahaan tersebut. Dan di situ perampok curiga bahwa Patrick sedang mengawasinya. Di situ Patrick berpura-pura membeli sebuah makanan, di mana anaknya itu ditinggal di dalam mobil. Para perampok pun beraksi, di mana seorang supir waktu itu melawan dan ditembak mati oleh salah satu perampok. Kejadian itu tidak sengaja dilihat oleh anaknya Patrick yang bernama Doggy. Perampok itu menghampiri Doggy dan menyuruhnya keluar dari dalam mobil. Karena perampok itu panik dilihat oleh Doggy, maka Doggy ditembak mati oleh perampok itu. Patrick yang melihat anaknya ditembak tak tinggal diam. Dia ingin menolong anaknya, tapi sayang perampok itu juga menembak Patrick. Meskipun Patrick tertembak, di sini Patrick masih selamat dan yang mati adalah anaknya. Dari sinilah Patrick dijuluki roh jahat berdarah dingin. I need to know who pulled the trigger. It's a fucking tragedy, boss. Nah, itulah alasan kenapa Patrick masuk ke sebuah perusahaan transportasi uang. Patrick mencari perampok yang sudah membunuh anaknya dengan cara masuk ke dalam perusahaan transportasi uang. Di hari pertama kerja, Patrick dihadang oleh kawanan perampok. Perampok itu pun menyandra Bullet agar bisa ditukar dengan uang yang dibawa Patrick.
Dan dengan mudah Patrick menghabisi semua perampok yang ada di situ. Namun perampok ini bukanlah perampok yang sedang dicari oleh Patrick, melainkan perampok yang berbeda. Semua rekan kerjanya salut terhadap Patrick bisa menghabisi perampok seorang diri, termasuk wanita ini, namanya Dara. Karena kekagumannya, Dara pun mengajak Patrick ke rumahnya. Dan disitulah terjadi pertumpahan susu kental manis. I don't know what I'm saying. 3 bulan berlalu, seperti biasa Patrick menjalankan tugas bersama Bulat. Tiba-tiba Patrick dan Bulat dihadang kawanan perampok, di mana perampok ini adalah bagian dari pembunuh anak Patrick, yaitu Doggy. Salah satu perampok ini mengenali wajah Patrick, yang mungkin sudah tahu bahwa Patrick ini adalah bos besar, dan mereka pun berlarian ketakutan. Tidak mendapatkan hasil apa yang Patrick cari, Patrick pun menghabisi kawanan perampok lainnya untuk menemukan jejak sang pembunuh anaknya itu. Scene berpindah. Kawanan perampok yang dicari Patrick ini sedang menyusun rencana untuk melakukan perampokan di waktu Black Friday. Black Friday ini adalah waktu di mana semua uang akan masuk ke dalam perusahaan transportasi itu. Bills will keep ringing, so don't take no chance. I want everything and everyone back. Para perampok itu pun mempersiapkan senjata dan rompi anti peluru untuk menjalankan aksinya. Perampok mulai bergerak menuju targetnya, yaitu perusahaan transportasi uang. Di sini Bulat berkhianat kepada Patrick. Bulat bekerja sama dengan perampok itu. Today is not the day. The load. Agar mudah masuk ke dalam perusahaan itu, para perampok bersembunyi di dalam box mobil yang dibawa oleh Bulat. Bulat pun dengan mudah membawa para perampok itu masuk ke dalam perusahaan dan mulai menjalankan aksinya. Semua uang pun dimasukkan ke dalam mobil. Awalnya Patrick diam saja dan menunggu waktu yang tepat untuk melawan. Dan di sini dari rekan-rekan Patrick mulai ada perlawanan. Salah satu dari perampok itu ada yang tertembak. Patrick pun di sini juga ada perlawanan dan membunuh salah satu perampok itu. Patrick memakai rompi anti peluru yang diambil dari perampok yang dibunuhnya. Satu persatu perampok itu dihabisi oleh Patrick. Di sini Bulat yang bekerja sama dengan perampok menghabisi rekan-rekannya. Pertarungan pun semakin sengit, di mana di sini Patrick tertembak. Namun Patrick tidak terluka karena menggunakan rompi pengaman anti peluru. Kawanan perampok mulai keluar dan membawa semua uang itu dan dihadang oleh polisi. Namun kawanan perampok itu menerobos dan menabrak mobil polisi yang menghadangnya. Disitulah terjadi kejar-kejaran antara perampok dan polisi. Namun perampok berhasil melarikan diri dan masuk ke markasnya. Salah satu dari kawanan perampok berkhianat dan membunuh bos dari para perampok itu. Tak lama kemudian pengkhianat itu juga membunuh Bulat. Understand the risks. Too fucking slow. Pengkhianat inilah yang selama ini Patrick cari, pembunuh anaknya. Akhirnya pengkhianat itu berhasil membawa kabur uangnya. Di sini polisi masih memantau dari darat maupun udara. Perampok sekaligus pengkhianat itu lolos dari kejaran polisi dan selamat sampai tujuan. Tiba-tiba ada telepon yang dia kira masuk ke handphonenya sendiri. Namun telepon itu berdering dari dalam tas yang berisikan uang yang mungkin sebelumnya ditaruh oleh seseorang. Disinilah Patrick muncul secara horor. What do you want? Patrick memberikan sebuah berkas yang berisi keterangan dokter. Keterangan itu tertulis luka tembak atas kematian anaknya. Patrick pun menembak pembunuh anaknya itu dengan cara yang sama, yaitu di bagian hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Dan film pun berakhir. Hal positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meraba punya orang lain. Ros di sini, sampai jumpa di video selanjutnya.